Apa yang membuat kita ini bisa memperoleh trust dari masyarakat? Sekolah kita ini mendapat pilihan dari masyarakat. What should they believe us? Mengapa mereka harus percaya pada sekolah kita? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kembali kita berjumpa ya dalam sebuah acara yang barangkali tidak ada duanya di dunia. Selalu saya katakan demikian ya, karena ini adalah sebuah keberanian dari seluruh kepala sekolah, pimpinan yayasan, bahkan guru-guru. Kita juga akan menunggu ya keterlibatan dari teman-teman Tendik ya. Saya akan insya Allah menyiapkan juga untuk pelatihan webinar untuk teman-teman Tendik ya. Mungkin di Jogja nih beberapa sekolah sudah mulai menyiapkan agenda di bulan Desember dan Januari untuk pelatihan webinar kita ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, topik pada malam hari ini adalah branding engagement ya. Sebenarnya branding engagement ini adalah satu fase yang merupakan kelanjutan dari branding awareness ya. Artinya diharapkan bagi seluruh sekolah yang sudah terlibat dalam webinar-webinar branding communication ini ya, diharapkan agar semua sekolah ini sudah mempunyai kesadaran untuk branding. Dan memang saya percaya sekali ya, di dalam situasi yang di akhir pekan, kemudian di akhir bulan gitu ya, di tengah-tengah begitu banyak acara, pada malam hari ini alhamdulillah tergabung di acara kita sejumlah pimpinan yayasan, pimpinan sekolah untuk masuk ke branding engagement ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu ya, karena nanti ada 3 sesi ya, dari acara kita ini. Sebelum saya memulai pengantar ini, saya akan mengulang kembali satu hal yang pernah saya sampaikan ya dalam webinar pengantar kemarin ya, bahwa bayangkanlah Bapak Ibu sekalian ini ya merupakan satu tim yang berada di perahu kecil ya di tengah lautan gitu ya. Bayangkanlah Anda mempunyai jala ya. Nah, dengan logika yang sangat sederhana ya, tentu saja semakin kecil jala yang Anda tebarkan ke lautan, semakin sedikit ikan yang Anda peroleh. Jadi yang pertama yang harus Anda bangun adalah mindset ya di dalam diri Anda, bahwa jala yang Anda bangun ini, jala yang Anda tebarkan ini harus jala yang luas. Itu yang pertama ya. Di dalam webinar kemarin saya sampaikan bahwa masih banyak kepala sekolah, pimpinan yayasan ya, semakin grade-nya semakin ke bawah, itu jalannya semakin kecil gitu. Jadi saya sampaikan pada saat itu, saya kok sulit sekali mencari kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA yang mempunyai mindset sebagaimana seorang rektor mencari calon mahasiswa. Rektor itu mencari calon mahasiswa itu tingkatnya adalah global ya, nasional ya, se-Indonesia gitu ya. Suatu hari kita akan sampai pada tahap di mana seorang rektor universitas akan mencari itu tidak lagi sekedar di tingkat nasional, tapi juga regional ya. Sudah banyak kampus di Malaysia, di Filipina, di Thailand, jalannya itu se-ASEAN. Tapi masih sedikit sekali rektor di Indonesia ini yang berani menebarkan jala itu se-ASEAN, itu sangat sedikit sekali. Masih belum banyak. Nah, bagaimana kepala sekolah yang di SMA, SMP, SD, TK itu jangan mindsetnya itu TK itu hanya untuk kampung atau kompleks jaringnya. Jangan luaskan. Yang SD luaskan lagi jaringannya.
ya, yang SMP diluaskan lagi, yang SMA diluaskan lagi. Saya mengatakan bahwa boarding school adalah salah satu contoh pemecahan bagaimana Anda berani mengundang begitu banyak anak didik ya di luar area jangkauan area yang Anda miliki sekarang ini, ya. Dan jika Anda belum punya boarding school, Anda bisa bekerjasama dengan rumah-rumah di sekitar sekolah Anda, bekerja samalah ya untuk membangun boarding school dengan dukungan dari masyarakat di sekitar sekolah Anda. Ini yang pertama. Jadi mindset Anda besarkan dulu jaringan itu. Nah, yang kedua adalah bahwa jaring itu sekecil apapun jika digunakan berulang-ulang tetap akan mendapatkan ikan yang banyak gitu. Jadi yang pertama tadi besarkan jalannya gitu. Yang kedua, tapi ingat jika Anda belum mampu membuat jalan yang besar, maka ingat bahwa jaring yang Anda punya hari ini kalau dilakukan berulang-ulang, maka ikan yang diperoleh akan dapat. Saya mengatakan jangan pernah berhenti untuk melakukan branding communication seberapapun kemampuan Anda, ya, seberapapun besarnya jala yang Anda hari ini miliki, ya, jangan pernah berhenti untuk menebarkan jala itu. Bapak Ibu, ini adalah pengantar saya untuk menuju ke introduction kita pada malam hari ini dan kita mulai sesi pertama kita, yaitu sesi introduction. Baik, saya memilih definisi brand yang ini. Ya, jadi ada banyak definisi tentang brand. Mengapa saya awali dengan pengertian brand? Karena memang saya lihat ada sejumlah teman-teman yang baru bergabung dari webinar kita. Tidak ada salahnya saya ingatkan kembali definisi brand. Ya, nah ini definisi yang saya pilih sebagai pijakan kita pada malam hari ini. Ya, bahwa brand itu adalah set of expectations, ya, memories, stories, and relationships. Ya, jadi saya ulang lagi bahwa brand itu merupakan seperangkat ekspektasi, ya, memori, ingatan-ingatan, story, cerita-cerita, and relationship dan hubungan-hubungan, ya, yang itu taken together, yang saling berkelindan. Ya, saling berkelindan, account for a consumer decision, yang membuat akhirnya keputusan dari seseorang, ya, seorang konsumer itu memilih satu produk atau layanan daripada tempat yang lain, ya. Jadi ada ekspektasi di sana, ya. Mengapa dia memilih? Mengapa seseorang memilih satu produk, satu layanan di satu tempat? Karena dia punya ekspektasi khusus di situ, dia punya memori. Pernah saya sampaikan ketika di salah satu pelatihan webinar saya sampaikan begini, Bapak Ibu tahu nggak bahwa kantin sekolah, ya, kantin sekolah itu bisa menjadi branding sekolah Anda, ya, branding bagi para alumni, ya, para alumni mengapa dia mau memilih sekolah kita? Bisa jadi karena di kantin itu banyak memorinya, gitu. Ya, seperti misalnya saya ceritakan bahwa di SMA Muhammadiyah 1, saya dulu sekolah di sana, ya, ada satu warung yang sangat terkenal oleh para alumni sampai hari ini. Nama warung itu Warung Pak Margo. Kenapa terkenal? Karena dia memberi pelayanan yang begitu baik dengan nasi yang istilah nasi itu sepalih, ya. Sepalih itu artinya separuh, ya. Terkenal sekali, ya. Seluruh anak-anak MUHI itu waktu itu sering ke sana dengan cukup sepalih dengan tempe yang satu, dan itu menjadi sebuah memori. Bapak Ibu sekalian, brand itu adalah ekspektasi, memori, story, dan relationship. Nah, jadi yang kedua, ini adalah pengantar lagi, ya, bahwa branding itu tidak sekedar apa yang orang lihat, ya, much more than what people see. Tidak mudah membangun sebuah branding. Karena apa? Karena branding itu adalah how you make people feel. Bagaimana orang merasakan, ya, tentang diri kita. Nah, yang disebut dengan merasakan ini kadangkala sangat sulit untuk di measure, untuk diukur, ya. Sehingga membangun sebuah branding ini memerlukan science dan art, ya, memerlukan seni dan ilmu branding yang mumpuni, gitu.
too many people, nah ini diingat lagi, too many people overvalue what they are not. Apa maksudnya? Maksudnya begini, kita barangkali seringkali ya menilai diri kita ini ya terlalu berlebihan. Ya, kita menganggap sekolah kita ini hebat gitu ya. Hebat gitu. Dan tetapi kehebatan sekolah kita ini mungkin overvalue ya. Karena apa? Mungkin kehebatan di tempat yang memang sebenarnya tidak hebat gitu. What they are not. Atau sebaliknya, undervalue what they are. Atau sebaliknya, kita meremehkan hal-hal besar di dalam sekolah kita, ya. Kita meremehkan guru-guru kita yang mungkin dia adalah seorang penulis produktif. Mungkin guru-guru kita ini adalah seorang ketua MGMP. Mungkin guru-guru kita adalah seorang sarjana S2, ya, atau murid-murid kita yang punya banyak prestasi. Mungkin kita anggap itu undervalue, kita anggap remeh. Padahal itu adalah kekuatan sekolah kita. Oke ya. Nah, pengantar malam hari ini saya lanjutkan tentang brand positioning elements ya. Bapak Ibu sekalian, ada 4 hal yang harus kita renungkan. Yang pertama, ya, kemana kita meletakkan branding ini? Kemana? Ya, kepada siapa? Saya selalu ingatkan bahwa kebijakan branding communication yang tidak terarah, tidak jelas diarahkan kepada siapa, tentu saja akan memperoleh hasil yang sangat minimal. Ya, dalam satu webinar ada seorang kepala sekolah mengeluh. Dia berkata kepada saya bahwa bisa jadi memang dunia virtual, memang sosial media itu mungkin tidak punya pengaruh yang signifikan. Saya tahu lebih dari sekitar 60% pimpinan sekolah dan yayasan berpendapat bahwa kebijakan digital communication tidak signifikan kepada PBDB. Kenapa? Padahal harus yang dievaluasi ke dalam diri kita adalah apakah kita mempunyai kejelasan arah ya konsumen, kemana kita menyampaikan pesan-pesan itu. Jangan-jangan kita tidak punya kejelasan arah ya target itu. Yang kedua, your brand is apa gitu, apa kategorinya gitu. Kita harus punya pengetahuan tentang brand archetype. Nanti akan suatu saat insya Allah akan saya latih bagaimana membangun brand archetype. Brand archetype itu erat kaitannya dengan personality ya, brand personality. Jadi frame apa yang ingin kita berikan kepada masyarakat tentang diri kita. Kita ingin bersaing, itu sekolah kita ini mau kita angkat ke tengah-tengah pertandingan, itu kekuatan kita ini di mana, ya? Apa yang menjadi brand kita, apa yang menjadi keunggulan kita. Itu yang kedua. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Ya, yang ketiga ini terkait dengan benefit, ya. Benefit itu menentukan sekali. Ya, menentukan sekali, banyak sekali. Saya selalu ingatkan kepada para pengambil kebijakan promosi sekolah, jangan lupa untuk menyampaikan pesan bahwa jika anak bapak dan ibu masuk ke sekolah kami, dia bisa ini, bisa ini, bisa ini, dia akan dapat ini, dia akan dapat ini, bapak ibu akan mendapatkan ini, dapat ini. Itu adalah kemenangan kita. Itu adalah brand promise ya. Suatu saat juga insya Allah ada webinar khusus tentang brand promise. Nah, yang terakhir, apa yang membuat kita ini bisa memperoleh trust dari masyarakat? Sekolah kita ini mendapat pilihan dari masyarakat. What should they believe us? Mengapa mereka harus percaya pada sekolah kita? Ya, di situ kita harus jawab pertanyaan ini. Nah, di sini ada analisis SWOT brand ya. Jadi yang pertama itu drivers. Drivers itu hal-hal yang menjadi kekuatan kita, ya, yang membuat brand kita ini selalu tumbuh, selalu berkembang. Ya, karya-karya baru keluar terus-menerus dari sekolah kita. Lihat apa yang menjadi kekuatan kita. Jangan paksa guru-guru kita melahirkan hal-hal yang dia tidak mampu. Beri dorongan kepada yang mereka mampu, ya. Beri penghargaan ya pada tenaga didik, kepada anak didik, kepada guru-guru
ya, agar mereka selalu mempertajam kualitas karya-karya mereka. Itu menjadi kekuatan produk kita, kekuatan pelayanan kita. Yang kedua, inhibitors. Kita harus akui bahwa ada sejumlah masalah di dalam sekolah kita yang membuat kekuatan branding tidak mudah tumbuh. Bisa jadi karena masih ada sebagian besar guru atau tenaga pendidik yang menganggap tidak penting branding ini gitu. Dan ini bukan sekedar pernyataan yang tidak ada bukti. Sudah terjadi di beberapa webinar kami di lapangan, masih ada guru yang menganggap branding ini sekedar pencitraan. Saya ingin ingatkan bahwa branding ini dasarnya adalah komitmen, ya. Jadi brand promise harus disertai brand konsistensi, karena branding adalah komitmen, ya. Branding bukan pencitraan kosong. Branding adalah pernyataan diri kita tentang apa yang benar-benar ada di dalam diri kita dan apa yang benar-benar ingin kita berikan kepada publik, apa yang sedang kita perjuangkan kepada publik. Dan ketiga, opportunities, kesempatan apa yang kita bisa bangun, ya, potensi-potensi apa yang kita miliki untuk membangun branding. Yang terakhir tentu saja ada threats, ada ancaman, ya. Apa saja ancaman itu untuk membangun branding itu? Sebagian besar mungkin guru kita gaptek, mungkin mereka tidak suka sosmed. Ada yang mungkin kalau buka laptop aja nggak bisa, ya. Tenaga-tenaga pendidik tendik kita misalnya mungkin tidak siap, tidak tahu misalnya cara, tidak punya akun sosmed, Instagram nggak punya, paling punya Facebook aja, tidak tahu TikTok dan sebagainya. Ya, padahal teknologi itu selalu berkembang. Ya, sikap mental budaya yang masih menolak, ya, guru-guru kita atau tenaga pendidik yang masih menolak kemajuan teknologi ini adalah salah satu threats kita. Ya. Nah, di sini kita harus bisa melihat apa yang sudah Bapak Ibu hari ini punyai, ya. Bagaimana kategori trends ini adalah begini. Bapak Ibu harus melihat hari ini kecenderungan anak-anak milenial ini ke arah mana. Mereka suka menjadi apa, ya. Maka branding kita harus bisa mencakup apa yang menjadi tren hari ini, ya. Karena apa? Karena kita harus mengerti di mana letak branding kita ini, ya, kategori trends kita ini dikaitkan dengan misalnya kekhasan sekolah kita. Lalu ada customer definition. Customer definition itu tadi saya sampaikan bahwa harus punya kejelasan apakah kita ini ingin menjaring anak-anak di mana gitu, ya. Jadi bisa strata sosial, bisa strata pendidikan, ya, bisa kekhususan kompetensi, ya, itu bisa. Misalnya kekhususan kompetensi itu misalnya kita ingin menjaring khusus misalnya anak-anak seni, anak-anak yang berprestasi di dunia olahraga, ya, ini jalur prestasi namanya. Oke. Nah, pada akhirnya kita akan melihat sejauh mana nilai kompetisi dari branding kita itu, ya, dan sejauh mana potensi dari brand yang sudah kita miliki. Nah, di sini ada sebuah pemetaan, Bapak Ibu, ya. Ada 3 lingkaran. Yang pertama adalah apa yang consumers itu inginkan, ya. Mereka ingin apa? Jika apa yang diinginkan oleh konsumen, ya, sama dengan apa yang bisa kita berikan, ya, dan ternyata apa yang kita bisa berikan ini tidak bisa diberikan oleh sekolah lain, maka di situ winning zone kita. Ya, saya ulang lagi, jika apa yang diharapkan, diinginkan oleh masyarakat, ya, lalu itu ternyata sama dengan apa yang kita mampu berikan, ya, sedangkan sekolah lain tidak bisa berikan, maka itu winning zone kita. Jaga winning zone ini. Ini adalah winning zone kita. Nah, kita harus paham bahwa jangan sampai apa yang diharapkan, diinginkan oleh masyarakat itu tidak bisa kita berikan. Dan yang bisa memberikan hanya sekolah lain. Kalau itu yang terjadi, itu adalah zona kekalahan kita. Maka Anda harus tahu di mana zona kekalahan itu, ya. Tentu saja ini sebuah kenyataan yang harus kita terima, tetapi harus dibangun strateginya. Bagaimana
untuk masuk ke dalam wilayah yang kita masih tidak mampu menang di situ. Nah, ada satu wilayah di mana ini tidak penting banget gitu. Wilayah kita dengan sekolah lain, dengan kompetitor itu berebut di situ, padahal wilayah itu tidak disukai oleh masyarakat. Ya, masyarakat tidak mau di situ. Itu adalah dump zone, wilayah yang nggak perlu ada di situ. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui wilayah itu? Tentu saja ada, nanti bisa tanya jawab aja ya kalau misalnya ingin mendalami. Nah, terakhir ini, lihat Bapak Ibu, mengapa branding sekolah kita ini gagal. Saya ingin sampaikan secara cepat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hal. Yang pertama adalah brand amnesia. Ya, jadi brand amnesia itu Wakahumasnya dan seluruh wakil kepala sekolahnya itu amnesia. Ya, nggak sadar bahwa sekolahnya ini muridnya itu sudah turun terus menerus, tetapi mereka nggak mau berpikir untuk membuat brand komunikasi. Ini brand amnesia. Dia nggak ingat bahwa brandnya itu apa, dia nggak sadar, nggak punya brand awareness, dia nggak menganggap penting brand communication. Yang kedua tuh brand ego, ya. Brand ego itu terlalu berlebihan melihat diri sendiri, ya, menganggap sudah hebat sekali sehingga tidak mau belajar tentang branding communication. Padahal sekolah-sekolah yang di sekitarnya sudah mulai punya kesadaran membangun branding communication. Ini biasanya brand ego ini dimiliki oleh sekolah-sekolah yang brand maturity-nya sudah mulai matang, ya. Kalau itu sudah punya brand ego, ya. Lalu ada brand megalomania. Brand megalomania itu apa? Sekolah ini terlalu banyak ingin mendefinisikan dirinya. Kami ini hebat di semua hal, ya. Itu bukan lagi branding namanya. Kalau ada 20 kejuaraan Anda ingin raih semua, Anda nggak jelas lagi ini kekuatan branding ada di mana gitu. Itu brand megalomania. Ada brand deception. Brand deception itu adalah ketidakjujuran. Anda memberikan brand promise, brand image ke publik bahwa sekolah Anda ini sekolah yang hebat karena punya ruang ber-AC semua. Padahal tidak semua yang punya AC. Bahwa wifi-nya kuat semua. Padahal hanya satu ruangan saja yang punya wifi yang kuat, yang lain lemah. Ya, itu brand deception. Sesaat itu akan menjadi bumerang bagi kita. Lalu brand fatigue, ya, itu mulai lelah, ya. Jadi kepala sekolahnya sudah mulai lelah. Fatigue ini lelah, ya, kelelahan, ya. Kepala sekolahnya sudah mulai pusing, Wakahumasnya sudah mulai capek, nggak tahu lagi harus berbuat apa gitu, ya. Ini brand fatigue, sehingga akhirnya kreativitas tidak lagi berkembang. Lalu brand paranoia itu tidak boleh, ya Bapak Ibu, ya, kita gugup, ya. Mentang-mentang ini suasananya sedang kita bangun semangat membangun brand komunikasi, tapi tiba-tiba kita brand paranoia, ya. Bapak Ibu nggak bisa tidur, ya, memikirkan wah ini ya jangan paranoia juga, karena itu membuat pikiran-pikiran cerdas susah keluarnya. Lalu terakhir brand irrelevant, yaitu strategi branding Anda tidak mencapai sasaran, gitu, ya. Pasar maunya kemana, tapi Anda malah brandingnya kemana. Saya kira itu dulu introduction dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.